Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan harian pada hari ini, hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022. Firman Tuhan tertulis dari kitab Nabi Hesekiel pasal 34 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat Aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tentu renungan ini adalah pengalaman Nabi Yehezkiel terhadap orang yang menderita di pembuangan, yaitu bangsa Israel ketika itu. Keadaan pembuangan memunculkan sesuatu harapan untuk bagaimana supaya kembali seperti hidup sedia kala. Maka diterangkan Nabi Yehezkiel dalam renungan ini bagaimana ciptaan Tuhan di luar manusia memfasilitasi manusia, jangankan orang yang mengalami pembuangan ketika itu, bahwa kepada kita manusia diberikan spesifikasi penciptaan. Tentu spesifikasi itu adalah untuk kepentingan manusia juga. Itu sebabnya di luar manusia, isi dunia ini diperlengkapi oleh Tuhan Allah. Diciptakan semua, maka manusia ciptaan yang paling terakhir. Supaya bagaimana? Supaya manusia dapat dipercayakan memelihara dan mengelola ciptaan yang lain. Manusialah sebagai mitra kerja daripada Tuhan Allah, memfasilitasi hidupnya sendiri, tentu dari ciptaan Tuhan itu sendiri. Terutama bagi orang yang sempat diperbudak oleh orang yang tidak bertanggung jawab ketika itu. Jadi orang yang terbuang itu bagaimana supaya cepat memiliki harapan? Maka Yehezkiel berkata-kata tentang pohon-pohon di ladang, buah-buah pohon di ladang, tanah itu juga diterangkan kepada mereka supaya mereka ketika lepas dari pembuangan, Tuhan menyediakan ketentraman kehidupan di tanahnya. Dikatakan di sini, mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Artinya, tanah itu tetap berproduksi ketika dikerjakan. Pohon-pohon itu akan berbuah ketika dipelihara dan diurus. Itulah pekerjaannya. Setelah mereka lepas dari pembuangan, maka bangsa itu akan hidup aman dan tentram. Tuhan menyediakan berkat melalui tumbuh-tumbuhan, melalui hewan, melalui tanah, dan manusia sebagai ciptaan yang paling tinggi mengelola hidupnya sendiri dengan baik. Manusia itu mengurus dirinya sendiri
melalui fasilitas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Tentu orang yang mengalami perbudakan di zaman Hesekiel akan tahu bahwa siapa itu Tuhan Allah sendiri. Melalui penyediaan Tuhan atas ketenteraman hidup manusia dari tanah yang tetap memproduk apa kebutuhan manusia itu, maka yang memakai fasilitas dunia ini akan tahu bahwa kuasa Tuhan itu tetap selama-lamanya, bahwa Tuhan itu ada. Maka di sini dikatakan, akulah Tuhan. Pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka, mereka dilepaskan dari tangan orang yang memperbudak mereka. Jadi Tuhan menyediakan semua apa yang kita butuhkan. Kalaupun dalam istilah perbudakan dalam arti tidak makan dan tidak minum, itu hanya istilah yang sangat kuno. Kalau sekarang justru tanpa diskriminasi, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Melalui ciptaan Tuhan atas dunia ini, maka ditunjukkan tanpa menerangkan secara detail dan secara teoritis siapa itu Tuhan. Maka melalui ciptaan itu kita semakin mengenal bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha baik, dan Tuhan itu maha adil. Amin. Terpujilah namamu Allah Bapa kami, karena begitu besar kasih-Mu. Semua umat yang percaya kepadamu punya kesempatan mendengar renungan harian ini, mendengar firman Tuhan, menjadi suluh sebelum kami diberangkatkan Tuhan hari ini untuk bekerja di berbagai pekerjaan, bahwa tidak ada sesuatu hal yang dapat mempengaruhi kami untuk tidak bekerja. Bahkan Tuhan menyediakan fasilitas untuk kepentingan kehidupan kami setiap hari. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan, menciptakan tanah. Bagi orang yang merasakan selama ini tidak ada dapat jatah, maka setelah mereka lepas dari kuk perbudakan, mereka akan semakin mengenal Tuhan dari penyediaan Tuhan atas peningkatan kehidupan, karena kamilah umat yang percaya, yang Tuhan percayakan memelihara dan mengelola ciptaan, semua ciptaan Tuhan untuk kelangsungan kehidupan kami. Berkati kami hari ini, biarlah firman ini menolong kami, memberi petunjuk, memperjelas siapa Tuhan yang kami sembah, siapa Tuhan Allah yang kami percayai. Ampuni kami dari segala dosa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.